Jam saku pengubah waktu. Arjuna bukan tipikal mahasiswa sejarah pada umumnya. Sementara teman-temannya sibuk menghafal tanggal dan nama tokoh, Arjuna lebih tertarik pada kisah-kisah di balik lembaran usang, pada jejak-jejak masa lalu yang tersembunyi. Usianya 21 tahun, dengan kacamata tebal yang selalu melorot di hidungnya dan rambut yang seringkali acak-acakan karena terlalu sering menggaruk kepala saat berpikir keras. Ia tinggal di sebuah rumah tua peninggalan kakek buyutnya di Pamengpek, sebuah bangunan dengan aura misterius yang memberinya inspirasi tak terbatas. Suatu sore yang terik, Arjuna memutuskan untuk membereskan loteng rumah yang sudah puluhan tahun tidak tersentuh. Debu tebal menari-nari di setiap sinar matahari yang menembus celah atap, menciptakan pemandangan surrealis. Tumpukan kotak-kotak kayu, buku-buku lusuh, dan perabotan tua membentuk labirin kecil. Ia bersin berkali-kali, namun semangatnya tak surut. Di balik tumpukan kain tua dan bingkai foto berdebu, tangannya menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Ia menariknya keluar. Sebuah kotak kayu berukiran rumit dengan sentuhan seni yang luar biasa. Bagian atasnya dihiasi ukiran daun-daun dan simbol-simbol yang tak ia kenali. Saat ia membukanya, di dalamnya terbaring sebuah jam saku. Jam itu bukan terbuat dari logam biasa, melainkan seperti perpaduan perunggu tua dan sesuatu yang berkilauan samar seperti intan di bawah lapisan kusam. Jarum-jarumnya sangat ramping, elegan, dan angkanya ditulis dengan gaya yang asing. Arjuna membolak-baliknya, mencoba menemukan merek atau tanda pembuatnya, tapi tidak ada. Ia mengagumi keindahannya, tak menyadari sedikit pun bahwa benda antik di genggamannya itu akan segera memutar balik takdirnya sendiri. Ia hanya merasa ada sesuatu yang istimewa dari jam ini, sebuah getaran samar yang aneh. Beberapa hari setelah penemuan jam saku itu, Arjuna seringkali membawanya kemana-mana. Bukan karena ia mengerti fungsinya, melainkan karena keindahan ukirannya yang rumit dan bobotnya yang terasa nyaman di telapak tangan. Ia mencoba mencari tahu tentang jam tersebut di internet, membandingkan ukiran dan gaya penulisan angkanya dengan berbagai jam antik dari berbagai era. Namun, tak ada yang serupa. Jam itu seolah datang dari dunia lain. Suatu siang, saat Arjuna sedang serius membaca sebuah teks kuno di perpustakaan universitas, ia tak sengaja menjatuhkan jam saku itu dari tangannya. Jam itu terlempar ke lantai marmer yang dingin, menimbulkan bunyi dentingan yang lumayan keras. Spontan, Arjuna merunduk untuk mengambilnya. Saat tangannya meraih jam tersebut, ia melihat sesuatu yang aneh. Detik itu juga, seorang mahasiswa di ujung meja yang baru saja hendak bersin, tiba-tiba mengulang gerakan yang sama. Buku yang tadinya hampir jatuh dari tangannya kembali stabil di atas meja. Lingkungan sekitar seolah-olah tergulir mundur selama sepersekian detik. Arjuna mengedipkan matanya, yakin ia hanya berhalusinasi karena kurang tidur. Ia memeriksa jamnya, yang ternyata tidak rusak sedikit pun. Namun, sebuah pikiran aneh melintas di benaknya. Apakah jam ini yang menyebabkan itu? Ia menggelengkan kepala, menertawakan pikirannya sendiri. Itu pasti hanya kebetulan. Ia memasukkan jam itu kembali ke dalam sakunya, mencoba melupakan kejadian aneh tersebut. Tapi ia tidak bisa. Perasaan penasaran yang kuat mulai tumbuh. Kejadian itu terlalu spesifik, terlalu aneh untuk menjadi sekadar kebetulan. Tanpa ia sadari, sebuah benih keraguan tentang realitas biasa mulai tertanam dalam benaknya. Rasa penasaran Arjuna memuncak. Malam itu, di kamar tidurnya yang berantakan, ia mengeluarkan jam saku itu lagi. Ia ingat persis bagaimana jarum detik jam itu bergerak mundur saat ia memutar knopnya ke kiri saat pertama kali menemukannya. Dengan jantung berdebar, ia memutuskan untuk melakukan sebuah eksperimen kecil. Ia meletakkan sebuah pulpen di pinggir meja, sangat dekat dengan tepi, sehingga sedikit saja getaran bisa membuatnya jatuh. Lalu, ia memegang jam saku itu erat-erat. Ia memutar knopnya perlahan ke kiri. 1 detik. 2 detik. Ia bergumam. Tiba-tiba, ia merasakan sensasi aneh.
seperti perutnya terombang-ambing, mirip saat ia terjatuh dari tangga. Begitu sensasi itu menghilang, ia melihat ke arah pulpen. Pulpen itu kembali di posisi semula di pinggir meja, seolah-olah tidak pernah bergerak. Arjuna terkesiap. Ia mengulangi lagi. Kali ini, ia menjatuhkan pulpen itu sendiri. Klak, suara pulpen membentur lantai. Ia memutar jam saku itu dengan fokus penuh. Sensasi aneh itu kembali, dan ketika ia membuka mata, pulpen itu sudah kembali di atas meja. Tidak ada keraguan lagi. Jam saku ini bisa memundurkan waktu. Kagum, terkejut, dan sedikit takut, Arjuna tidak tahu harus berpikir apa. Ini bukan sekadar jam biasa, ini adalah penemuan yang luar biasa. Potensi dari benda ini sangat besar, namun ia juga menyadari bahaya yang mungkin timbul. Sebuah senyum tipis, campuran keheranan dan kegembiraan muncul di wajahnya. Ia telah menemukan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Setelah penemuan mengejutkan itu, Arjuna menghabiskan hari-harinya dengan bereksperimen kecil-kecilan dengan jam saku di kamarnya. Ia belajar bahwa memutar knop terlalu jauh bisa membuatnya merasa sangat pusing dan mual, seolah otaknya ditarik mundur. Ia juga menyadari bahwa efeknya sangat lokal, hanya mempengaruhi area kecil di sekitarnya, dan dalam durasi yang sangat singkat, paling lama beberapa detik. Baginya, jam ini adalah mainan ilmiah yang luar biasa, alat bantu untuk mengulang momen kecil yang terlewat. Suatu sore, Arjuna memutuskan untuk mengunjungi Perpustakaan Nasional yang megah di Bandung. Ia mencari referensi untuk tugas akhirnya tentang artefak-artefak kuno Jawa Barat. Perpustakaan itu sudah tua dengan lorong-lorong buku yang tinggi dan rak-rak kayu yang berderit. Saat ia sedang sibuk mencari buku di bagian literatur sejarah, ia tak sengaja mendengar percakapan dua orang di balik rak. Mereka berbicara dengan suara rendah, namun beberapa kata-kata menarik perhatiannya. Artefak Kronos, pencarian, dan Pameumpeuk. Jantung Arjuna berdesir. Pamempek adalah daerah tempat tinggalnya, tempat ia menemukan jam saku itu. Ia mencoba mengabaikannya, tapi rasa penasaran mendorongnya untuk menguping lebih dekat. Tanpa sadar, saat ia bergerak mendekat, sikutnya menyenggol tumpukan buku tua di rak. Bruk! Seluruh tumpukan buku itu roboh dengan suara keras, menarik perhatian dua orang itu. Kedua orang itu menoleh tajam ke arah Arjuna. Salah satunya adalah seorang wanita paruh baya dengan tatapan mata yang sangat tajam dan rambut diikat rapi, mengenakan setelan bisnis yang elegan. Yang lainnya adalah seorang pria muda berwajah serius dengan sorot mata dingin. Mereka berdua sama-sama memiliki aura misterius yang membuat Arjuna langsung merasa tidak nyaman. "Maafkan saya." Arjuna tergagap mulai membereskan buku-buku yang berserakan di lantai. Wanita itu melangkah mendekat, matanya meneliti Arjuna dari ujung kaki sampai ujung rambut, lalu berhenti sesaat pada saku kemeja Arjuna di mana jam saku itu berada. Arjuna merasakan keringat dingin membasahi punggungnya. Ia merasa seolah tatapan wanita itu bisa menembus kain dan melihat apa yang ada di dalamnya. "Tidak apa-apa," kata wanita itu. Suaranya halus namun tegas. "Anak muda, apakah kamu tinggal di Pamempek?" Pertanyaan itu membuat Arjuna terkesipa. Bagaimana wanita ini tahu? Ia berusaha menyembunyikan keterkejutannya. "Iya, Bu," jawabnya singkat. Pria muda di sampingnya maju selangkah, sorot matanya semakin intens. "Apakah Anda kebetulan menemukan sesuatu yang menarik belakangan ini? Sesuatu yang tua dan mungkin berkilau?" Arjuna menggelengkan kepala terlalu cepat. Tidak ada. Saya hanya mencari buku sejarah di sini." Ia mencoba tersenyum, tapi senyumnya terasa kaku. Ketegangan di antara mereka begitu pekat. Kedua orang asing ini jelas tahu tentang jam itu dan sepertinya mereka juga mencarinya. Arjuna merasakan ancaman yang nyata dan belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah percakapan singkat namun mencekam itu, Arjuna buru-buru meninggalkan perpustakaan. Sepanjang jalan pulang, pikirannya kacau. Kedua orang itu tahu tentang artefak Kronos. Mereka menyebut Pamempek,
dan mereka bahkan mengisyaratkan sesuatu yang tua dan berkilau. Tidak mungkin ini hanya kebetulan. Jam saku itu pasti adalah apa yang mereka cari. Setibanya di rumah, Arjuna mengunci pintu dan jendela. Ia mengeluarkan jam saku itu, memandangnya dengan perasaan campur aduk. Bukan lagi sekadar benda antik yang indah. Kini ia adalah sebuah beban yang berbahaya. Ia merasa seperti ada jaring tak terlihat yang mulai mengikatnya. Ketakutan itu semakin nyata ketika ia menyadari sesuatu. Beberapa hari terakhir, ia sering merasakan ada yang mengikutinya. Awalnya ia mengira itu hanya perasaan paranoidnya saja. Namun saat ia melirik keluar jendela kamarnya, di balik pohon besar di seberang jalan, ia melihat bayangan samar. Seseorang sedang mengawasi rumahnya. Jantungnya berpacu kencang. Mereka tahu di mana ia tinggal. Mereka mungkin sudah tahu sejak lama. Arjuna panik. Ia harus menyembunyikan jam ini. Tapi di mana? Dan bagaimana ia bisa lepas dari pengawasan mereka? Hidupnya yang tenang dan damai itu kini berubah menjadi sebuah perburuan yang mendebarkan. Jam saku yang dulunya tampak seperti penemuan yang beruntung, kini menjadi sumber ancaman paling besar yang pernah ia hadapi. Ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semua baik-baik saja. Malam itu, Arjuna tidak bisa tidur. Bayangan di balik pohon terus menghantuinya. Ia memegang jam saku itu, merasakan dinginnya logam di tangannya. Ia tahu ia tidak bisa lagi menyimpan benda ini tanpa resiko. Pertanyaan terbesar yang melintas di benaknya adalah, apa yang harus ia lakukan? Menyerahkan jam itu kepada orang-orang misterius itu? Tapi siapa mereka? Apa tujuan mereka? Atau haruskah ia mencari tahu lebih banyak tentang artefak Kronos ini dan mengapa jam saku itu penting? Sebagai mahasiswa sejarah, nalurinya mendorongnya untuk mencari kebenaran. Lagi pula, jika jam ini benar-benar bagian dari serangkaian artefak kuat, ada resiko besar jika jatuh ke tangan yang salah. Ia tidak bisa hanya menyerah begitu saja. Sebuah tujuan baru terbentuk di benaknya. Ia harus menemukan informasi tentang artefak Kronos lainnya, memahami apa yang sebenarnya mereka cari, dan menemukan cara untuk melindungi jam saku ini dan dirinya dari ancaman yang mengintai. Ini adalah misi yang berat, jauh dari kehidupan akademisnya yang biasa. Keesokan harinya, Arjuna memulai penyelidikannya. Ia tidak bisa mencari di internet karena itu terlalu umum dan mungkin terpantau. Ia kembali ke perpustakaan, tapi kali ini ia menghindari area yang ramai dan fokus pada bagian-bagian arsip yang lebih terpencil, mencari buku-buku kuno tentang mitologi, legenda lokal, dan sejarah rahasia. Ia mencari kata kunci seperti Kronos, penjaga waktu, artefak waktu, dan bahkan pamempek dalam konteks sejarah kuno. Pencariannya terasa seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Beberapa hari berlalu tanpa hasil. Ia merasa frustasi dan terus-menerus merasa diawasi. Namun, pada suatu sore, di antara tumpukan manuskrip yang sudah hampir terlupakan, ia menemukan sebuah naskah tua yang sangat rapuh. Judulnya samar-samar terbaca, Kronik Penjaga Air. Tirta berarti air. Apa hubungannya? Ia membuka naskah itu dengan hati-hati. Di dalamnya, ia menemukan ilustrasi samar sebuah jam, mirip dengan miliknya, di samping simbol-simbol lain yang tampak seperti representasi elemen alam. Api, tanah, udara, dan air. Teksnya sangat samar, merujuk pada 4 pilar waktu yang harus dijaga agar realitas tetap seimbang. Jika salah satu pilar jatuh ke tangan yang salah, kekacauan akan merajalela. Sebuah ketakutan dingin menjalar di punggungnya. Jamnya adalah salah satu pilar tersebut. Naskah Kronik Penjaga Tirta tidak memberikan jawaban langsung, tetapi memberikan petunjuk. Di salah satu halaman yang sudah usang, ia menemukan nama seorang sejarawan kuno yang terkenal eksentrik, Profesor Abimanyu, yang pernah menulis disertasi tentang mitos-mitos temporal di Jawa Barat. Profesor Abimanyu diketahui memiliki koleksi pribadi yang sangat langka dan tersimpan di kediamannya di daerah Lembang. Mengunjungi profesor adalah sebuah risiko, karena bisa jadi ia sudah dikenal oleh orang-orang yang mengejar artefak Kronos. Tapi ini adalah satu-satunya petunjuk konkret yang ia miliki. Arjuna memutar otak. Ia harus pergi ke Lembang, tapi bagaimana caranya agar tidak terdeteksi? Ia memutuskan untuk mengubah penampilannya sedikit.
memakai topi yang lebih menutupi wajahnya, kacamata hitam, dan memilih rute transportasi umum yang berliku-liku. Pada hari keberangkatannya, saat ia hendak menaiki bus, ia melihat pria berwajah serius dari perpustakaan berdiri di kejauhan, pura-pura membaca koran. Jantung Arjuna berdegup kencang. Mereka masih mengawasinya. Dengan sigap, Arjuna memutar kenop jam saku, hanya beberapa detik, untuk menciptakan sedikit gangguan di sekitarnya. Seorang pedagang asongan yang tiba-tiba menjatuhkan dagangannya, atau seekor kucing yang melompat melewati kaki sang pria, membuat pria itu kehilangan fokus sesaat. Cukup untuk Arjuna menyelinap masuk ke dalam bus dan menghilang dalam keramaian. Jam itu memang punya kekuatan, meski kecil, untuk membantunya dalam situasi genting. Perjalanan ke Lembang terasa menegangkan. Setiap bayangan, setiap wajah baru membuatnya paranoid. Setelah sampai di kediaman Profesor Abimanyu, sebuah rumah kuno yang dipenuhi buku dari lantai hingga langit-langit, Arjuna disambut oleh asisten profesor, seorang wanita tua yang ramah namun tampak misterius. Setelah menjelaskan tujuannya dan menunjukkan salinan naskah kronik penjaga Tirta, Arjuna akhirnya diizinkan bertemu Profesor Abimanyu. Profesor Abimanyu adalah seorang pria tua yang bijaksana dengan janggut putih panjang dan mata yang berbinar penuh pengetahuan. Ketika Arjuna menunjukkan jam saku itu kepadanya, mata Profesor Abimanyu melebar. "Aku tahu benda ini," katanya dengan suara bergetar. "Ini adalah jam saku penjaga Tirta, salah satu dari 4 pilar waktu. Aku tidak percaya benda ini muncul kembali." Profesor Abimanyu menjelaskan bahwa artefak Kronos bukanlah sekedar mitos. Mereka adalah kunci untuk menjaga keseimbangan waktu dan realitas. Ada organisasi rahasia yang disebut Ordo Penjaga Waktu, yang didirikan ribuan tahun lalu untuk melindungi artefak-artefak ini. Namun, ada pula kelompok lain yang ingin menggunakan artefak untuk mengendalikan waktu demi kepentingan mereka sendiri. Profesor Abimanyu sendiri adalah seorang penjaga pengetahuan yang sudah lama pensiun, bertugas mengumpulkan informasi tentang artefak ini. Kau dalam bahaya besar, Arjuna. Orang-orang yang mengejarmu adalah bagian dari kultus Kronos. Mereka mencari semua pilar waktu untuk mengulang kembali sejarah sesuai keinginan mereka. Kau harus melindungi jam itu dan mungkin mencari pilar lainnya sebelum mereka menemukannya. Beban di pundak Arjuna semakin berat. Ia tidak hanya harus melindungi dirinya, tapi kini ia adalah bagian dari misi yang lebih besar untuk melindungi realitas itu sendiri. Profesor Abimanyu meskipun sudah tua, masih memiliki jaringan informasi yang luas. Ia meminta Arjuna untuk tinggal bersamanya beberapa hari untuk memberinya pelatihan dasar tentang cara menggunakan jam saku itu dengan lebih efektif dan juga untuk mencari tahu tentang pilar waktu lainnya. Mereka menghabiskan waktu di perpustakaan profesor, yang jauh lebih lengkap dan berisi artefak-artefak kecil lainnya yang berkaitan dengan waktu. Suatu sore, saat Arjuna sedang serius mempelajari sebuah peta kuno yang diyakini menunjukkan lokasi pilar waktu yang berhubungan dengan elemen api, tiba-tiba listrik di rumah profesor padam. Gelap gulita menyelimuti seluruh ruangan. Profesor Abimanyu yang sedang membuat teh di dapur berseru khawatir, "Arjuna, tetap di tempatmu." Namun sudah terlambat. Dalam kegelapan, Arjuna merasakan hembusan angin dingin dan bau aneh yang menyengat. Lampu senter dari luar menyinari jendela dan ia melihat siluet familiar dari wanita berambut rapi dan pria berwajah dingin dari perpustakaan. Mereka berhasil menemukan Profesor Abimanyu, sebuah perangkap. Arjuna tahu bahwa ia dan Profesor Abimanyu terpojok. Mereka datang untuk mengambil jam saku penjaga Tirta. Kultus Kronos menyerbu masuk. Mereka tidak membawa senjata fisik, tetapi mereka memiliki alat-alat canggih yang memancarkan cahaya biru menyilaukan dan menghasilkan medan energi yang melumpuhkan. Profesor Abimanyu yang mencoba melawan segera tak berdaya. Mereka mengikatnya dengan tali yang kuat dan menggeledah ruangan. Wanita berambut rapi itu yang kini diketahui bernama Nyonya Sekar menatap Arjuna dengan senyum dingin. "Berikan jam itu, anak muda. Kau tidak mengerti kekuatan yang kau pegang. Itu bukan milikmu." Arjuna memegang erat jam saku di dalam genggamannya.
Ia melihat Profesor Abimanyu yang tak berdaya dan menyadari bahwa ia sendirian menghadapi kelompok yang terorganisir ini. Ia bisa saja menggunakan jamnya untuk mundur sesaat, tapi itu tidak akan cukup untuk mengubah keadaan secara keseluruhan. Mereka terlalu banyak, terlalu siap. Ia terpojok. "Kami tahu kau punya benda itu," kata Nyonya Sekar, matanya menyala-nyala. "Jika kau tidak memberikannya, Profesor Abimanyu akan menanggung akibatnya." Arjuna menatap Profesor Abimanyu yang mengisyaratkan dengan matanya agar ia tidak menyerah. Tapi bagaimana jika ia tidak punya pilihan? Ia terjebak dalam dilema yang mengerikan, menyerahkan jam saku penjaga tirta dan membiarkan kultus Kronos mencapai tujuannya, atau menolak dan melihat konsekuensinya menimpa orang yang telah membantunya. Ketegangan mencapai puncaknya. Nyonya Sekar mengeluarkan sebuah alat kecil yang memancarkan cahaya ke arah Profesor Abimanyu, membuat Profesor meringis kesakitan. Arjuna panik. Ia tidak bisa melihat Profesor Abimanyu menderita karena dirinya. Ia tahu jam saku itu adalah kuncinya, tetapi ia belum cukup kuat atau cukup tahu untuk menggunakannya secara efektif melawan mereka. Semua usahanya untuk melindungi jam itu tampaknya sia-sia. Ia telah gagal. Dengan perasaan hancur, Arjuna mengangkat tangannya, memperlihatkan jam saku penjaga tirta. "Baik," katanya, suaranya tercekat. "Aku akan memberikannya padamu, tapi lepaskan Profesor Abimanyu." Nyonya Sekar tersenyum puas. Pilihan yang bijaksana. Ia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk melonggarkan ikatan Profesor Abimanyu. Namun saat Arjuna hendak menyerahkan jam itu, ia melihat sesuatu di mata Profesor Abimanyu. Sebuah kilatan kesedihan yang mendalam, tapi juga harapan. Profesor Abimanyu meskipun kesakitan, berhasil berbisik. "Arjuna, ingat pelajaran tentang jeda." Kata jeda itu bergaung di benak Arjuna. Selama ini, ia hanya memikirkan memutar waktu mundur. Tapi bagaimana jika ada cara lain? Sebuah jeda dalam waktu, sebuah ruang hening yang bisa ia ciptakan? Pikiran itu melintas begitu cepat, hanya dalam sepersekian detik. Ini adalah satu-satunya kesempatan terakhir. Jika ia salah, semuanya berakhir. Nyonya Sekar mengulurkan tangannya untuk mengambil jam itu. Arjuna merasakan dinginnya logam, tetapi juga beratnya keputusan di tangannya. Ia tahu, ini adalah momen krusial. Jika jam itu berpindah tangan, realitas mungkin akan menghadapi bahaya yang tak terbayangkan. Dengan segenap keberanian yang tersisa, dan mengingat bisikan Profesor Abimanyu tentang jeda, Arjuna tidak menyerahkan jam itu. Sebaliknya, ia memutar kenop jam saku itu ke arah yang belum pernah ia coba sebelumnya, ke arah yang berlawanan dengan jarum jam. Sedikit lebih keras dari biasanya, tetapi dengan fokus yang sangat tajam dan niat yang kuat. Ia merasakan sensasi yang jauh lebih intens dari sebelumnya. Bukan mual atau pusing, melainkan seolah seluruh dunia di sekitarnya tiba-tiba membeku. Cahaya biru dari alat kultus Kronos terhenti di udara. Rambut Nyonya Sekar yang berkibar saat ia mengulurkan tangan terpaku. Anak buahnya diam tak bergerak seperti patung. Segalanya berhenti. Arjuna berdiri sendirian di tengah ruang hampa waktu. Ia telah menciptakan sebuah jeda yang singkat, sebuah titik nol di mana waktu tidak berjalan. Ini adalah kemampuan yang jauh lebih kuat dari sekedar memundurkan beberapa detik. Ia terkejut dengan apa yang telah ia lakukan, tapi ia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mengubah kegagalan menjadi sesuatu yang lain. Pilihan yang paling sulit telah ia ambil, dan sekarang ia harus memutuskan apa yang akan ia lakukan dalam jeda waktu yang tak terduga ini. Dalam jeda waktu yang ia ciptakan, Arjuna menatap sekeliling. Kultus Kronos terhenti di tengah gerakan mereka. Ekspresi terkejut membeku di wajah Nyonya Sekar, dan cahaya biru dari alat mereka memancar dalam garis lurus yang kaku. Profesor Abimanyu tetap terikat, namun kini tanpa rasa sakit. Arjuna memiliki beberapa saat yang tak ternilai,
waktu yang tak tersentuh oleh aliran normal. Ia menyadari bahwa ini bukan tentang kekuatan fisik, melainkan tentang kecerdikan. Dengan tenang, ia bergerak. Pertama, ia melonggarkan ikatan Profesor Abimanyu dan membantu Profesor berdiri. Kemudian, ia mengambil alat-alat pelumpuh milik kultus Kronos dan membuangnya ke sudut ruangan yang sulit dijangkau. Ia lalu menyusun beberapa buku tebal di lantai, membentuk jalur tersamarkan menuju pintu keluar, dan menempatkan beberapa benda ringan yang mudah jatuh di atas rak yang berbeda, siap untuk menciptakan gangguan. Ia bahkan mengambil kunci dari saku salah satu anggota kultus Kronos. Ia bekerja cepat, penuh konsentrasi. Sensasi jeda itu terasa sangat intens, seperti seluruh energinya terkuras. Ia tahu ia tidak bisa bertahan terlalu lama dalam kondisi ini. Saat ia merasakan jeda mulai goyah, seperti riak di kolam tenang, Arjuna kembali ke samping Profesor Abimanyu dengan jam saku di tangan, siap untuk mengakhiri jeda. Ketika Arjuna melepaskan jeda, dunia kembali bergerak. Nyonya Sekar dan anak buahnya terhuyung, bingung. Mereka tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Alat-alat mereka sudah raib. Sebelum mereka sempat bereaksi sepenuhnya, Profesor Abimanyu, yang kini sudah bebas, dengan sigap mendorong tumpukan buku yang telah Arjuna susun. Brok, brak! Suara keras mengalihkan perhatian kultus Kronos. Sementara mereka kebingungan dengan kekacauan itu, Arjuna menarik tangan Profesor Abimanyu. "Ikut aku," serunya. Mereka berdua melarikan diri melalui jalur yang sudah direncanakan Arjuna, menabrak pintu samping yang kuncinya sudah Arjuna ambil. Mereka berlari keluar rumah meninggalkan kultus Kronos yang terperangkap dalam kekacauan di perpustakaan. Di luar, Arjuna dan Profesor Abimanyu langsung masuk ke dalam taksi yang entah bagaimana bisa mereka temukan di jalan sepi. Saat taksi melaju menjauh, Profesor Abimanyu menatap Arjuna dengan kekaguman di matanya. "Kau berhasil, Arjuna. Kau menggunakan jeda waktu. Ini adalah tingkat penguasaan yang sangat sulit." Arjuna merasa lelah, tetapi ada kelegaan yang luar biasa. Ia berhasil melindungi jam itu. Dan Profesor Abimanyu aman. "Apa itu, Profesor? Bagaimana saya bisa melakukannya?" tanyanya, napasnya tersengal. Jeda adalah kemampuan inti dari pilar waktu untuk menciptakan ruang hampa sesaat di antara setiap detik. Jelas Profesor Abimanyu. Hanya penjaga sejati dengan niat murni yang bisa mengaktifkannya. Kultus Kronos tidak bisa melakukannya, karena mereka hanya ingin mengendalikan, bukan menyeimbangkan. Mereka berdua tahu ini adalah permulaan dari petualangan yang lebih besar. Profesor Abimanyu membawa Arjuna ke sebuah rumah persembunyian yang aman jauh dari jangkauan kultus Kronos. Di sana, Profesor Abimanyu mengungkapkan lebih banyak tentang ordo penjaga waktu yang ia wakili. Ordo ini adalah kelompok kecil individu yang selama berabad-abad telah melindungi pilar waktu dan menjaga keseimbangan realitas dari ancaman seperti kultus Kronos. Pilar waktu bukan hanya tentang memanipulasi waktu, tetapi juga tentang menjaga aliran alami kejadian. Arjuna, kau telah membuktikan dirimu. Kau memiliki kemurnian hati dan kecerdasan yang dibutuhkan untuk menjadi penjaga waktu. Jam saku penjaga Tirta telah memilihmu. Arjuna merasa kabet dan terhormat. Ia, seorang mahasiswa sejarah yang biasa, kini dipercaya dengan tugas sebesar ini. Ia melihat jam saku di tangannya, yang kini tampak memancarkan kilau yang lebih hangat. Ia tidak lagi melihat itu sebagai beban, melainkan sebagai sebuah tanggung jawab besar. Ia tahu, jalan ke depan tidak akan mudah. Ia harus belajar lebih banyak, mencari tahu lebih banyak lagi tentang pilar waktu lainnya, dan mungkin saja ia akan bertemu dengan penjaga lain yang tersebar di seluruh dunia. "Saya bersedia, Profesor," kata Arjuna dengan keyakinan baru dalam suaranya. "Saya akan melindungi jam saku ini, dan saya akan membantu mencari pilar waktu lainnya." Sebuah babak baru dalam hidupnya telah dimulai, bukan sebagai penonton sejarah, melainkan sebagai salah satu penentunya. Ia telah menemukan tujuan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Sebuah happy ending untuk babak ini, namun juga awal dari petualangan yang tak terduga. Hari-hari berlalu menjadi bulan, dan Arjuna secara perlahan mulai beradaptasi dengan perannya sebagai penjaga waktu. Ia melanjutkan studinya,
namun kini dengan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana sejarah sesungguhnya terbentuk. Ia belajar bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, bisa menciptakan riak yang tak terduga di aliran waktu. Jam saku itu bukan lagi sekadar alat untuk mengubah masa lalu, melainkan sebuah pengingat akan beratnya tanggung jawab untuk tidak mengganggu keseimbangan. Melalui pelatihan dengan Profesor Abimanyu, Arjuna memahami bahwa kekuatan terbesar bukan pada kemampuan memanipulasi waktu secara drastis, tetapi pada kemampuan untuk menggunakannya dengan bijak, untuk menjaga agar realitas tetap stabil. Kultus Kronos dengan ambisi mereka untuk membentuk sejarah sesuai kehendak, pada akhirnya akan menciptakan kekacauan yang tak bisa diperbaiki. Pelajaran terbesar yang ia dapat adalah tentang pentingnya menerima alur waktu. Setiap momen, baik senang maupun sulit, adalah bagian dari perjalanan yang membentuk kita. Meskipun Kultus Kronos berhasil mereka kalahkan di kediaman Profesor Abimanyu, Arjuna tahu bahwa organisasi itu tidak akan menyerah. Ia dan Profesor Abimanyu mulai menyelidiki petunjuk tentang pilar waktu yang lain yang tersebar di berbagai belahan dunia. Tugas itu sangat besar, namun Arjuna tidak sendirian. Ia tahu Profesor Abimanyu dan Ordo Penjaga Waktu akan mendukungnya. Arjuna juga mulai mendokumentasikan pengalamannya. Tidak dalam bentuk catatan sejarah akademis biasa, melainkan dalam jurnal pribadi yang hanya ia dan Profesor Abimanyu ketahui. Ini adalah catatan tentang petualangan luar biasa yang dimulai dari sebuah loteng berdebu dan bagaimana sebuah benda kuno mengubah seorang mahasiswa menjadi pelindung realitas. Ada harapan di masa depan, tantangan baru yang menanti, tetapi juga rasa persahabatan dan tujuan yang kuat. Ia tahu perjalanannya baru saja dimulai. Ia mungkin akan bertemu dengan penjaga lain, menghadapi bahaya yang lebih besar, dan menemukan rahasia-rahasia waktu yang lebih dalam. Namun, ia siap. Ia tidak lagi canggung atau takut, melainkan penuh keberanian dan kebijaksanaan yang ia peroleh dari pengalaman tak terduga ini. Matahari terbenam di atas Pamaungpek, mewarnai langit dengan nuansa jingga dan ungu. Arjuna duduk di beranda rumah kakek buyutnya, memandang ke arah langit. Di tangannya, jam saku penjaga tirta berkilau lembut. Ini adalah cerita tentang seorang pemuda yang menemukan lebih dari sekedar benda antik. Ia menemukan sebuah takdir. Cerita ini mengajarkan kita bahwa terkadang hal-hal paling luar biasa bisa ditemukan di tempat yang paling tidak terduga. Ia mengajarkan tentang keberanian untuk menghadapi bahaya, tentang kecerdikan untuk mengatasi rintangan, dan yang paling penting, tentang kebijaksanaan untuk memahami bahwa kekuatan sejati terletak pada menjaga keseimbangan dan menerima alur kehidupan. Arjuna, sang mahasiswa sejarah, kini menjadi bagian dari sejarah yang lebih besar. Seorang penjaga yang menjamin bahwa waktu terus mengalir adil bagi semua. Jam saku itu bukan lagi hanya artefak, melainkan simbol. Simbol dari pilihan, tanggung jawab, dan potensi tak terbatas yang tersembunyi dalam diri setiap individu. Dan meskipun ceritanya sebagai penjaga waktu baru saja dimulai, kisah bagaimana ia menemukan jalannya telah mencapai kesimpulannya yang indah. Arjuna menatap jam itu, sebuah senyum tipis di bibirnya, siap untuk babak selanjutnya dalam perjalanan waktu yang tak terbatas. Terima kasih.